Okay, guys, welcome back to Solo English Channel with me, Arianto. Well, in this video, we would like to talk more about the further skills in TOEFL. Yeah, this is part B. Oke, jadi part B ini isinya adalah berupa long conversation ya. Kalau kemarin on part A, you are only having one conversation with a limited amount of utterance, but in this long conversation, you are going to have longer utterance, which is given by the speakers. Each speakers will speak more than once. They probably will have a conversation with each members of the conversation. Probably will have 2, 3, or 4 utterance ya. Jadi masing-masing nanti bisa jadi dalam menimbali suatu percakapan bisa 2, 3, atau 4 kali. Nah, di sini pada long conversation juga itu satu conversation bisa disajikan untuk 3, 4 sampai 5 pertanyaan, tapi rata-rata 4 ya. Nah, di buku TOEFL maupun di buku TOEFL itu sering dituliskan beberapa skill dalam mengerjakannya ya. Ini untuk belajar bagus ya, tetapi bagi mereka yang tidak memiliki waktu panjang untuk membiasakan diri, maka sebenarnya skill ini bisa jadi kurang tepat ya. Oke, jadi before listening we have some skills. The first ada skill 18 itu anticipate topics ya, anticipate the topics. Berarti teman-teman ini sebelum mendengarkan itu teman-teman harus mengantisipasi topiknya dulu. Nah, kira-kira nanti punya waktu enggak untuk melakukan itu? Ataukah sudah deg-degan dengan wah, mau grammarku piye ya? Tadi grammarku gimana ya? Kok banyak yang salahnya ya? Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga ada yang namanya anticipate the questions. Oke, jadi dalam anticipate the questions ini setelah teman-teman kira-kira tadi mengetahui atau sudah bisa mengantisipasi topik-topik yang Nah, sebelum saya lanjutkan, saya kasih tahu ya. Nah, bagaimana cara mengantisipasi topik? Yaitu cara mengantisipasi topik adalah dengan teman-teman membaca semua pilihan jawaban yang diberikan. Misalkan nomor let's say number 31 sampai 34. Caranya mencari tahu topik adalah teman-teman dengan membaca keseluruhan pilihan jawabannya, baru nanti setelah itu teman-teman adalah mencoba untuk guessing the topic. Jangan-jangan ini mah ngobrol apa toh? Nah, kan gitu. Apakah ngobrol mengenai persewaan katakanlah kos-kosan, mencari apartemen, kemudian nginep di hotel, mencari tiket dan lain sebagainya. Itu adalah anticipate topic. Ini pengetahuan awalnya dulu ya, nanti akan saya kasih trik yang efektif. Yang kedua adalah anticipate the questions. Setelah teman-teman bisa menebak kira-kira nanti berbicara mengenai topik apa, dari masing-masing multiple choices itu nanti akan ada apa yang namanya anticipate the questions. Begitu. Ya. Tapi ini harus dilakukan secara cepat juga, jangan terlalu lama, jangan bertele-tele karena waktunya kemungkinan untuk melakukan hal-hal ini hanya sekitar kurang dari 1 menit. Karena jeda antara satu audio dengan audio yang lain itu nanti sangat sempit sekali ya. Jadi anticipate the question. Caranya bagaimana? Ya dengan melihat pilihan jawaban. Kalau pilihan jawabannya itu isinya berupa tempat-tempat, berarti di mana. Kalau pilihan jawabannya berupa aktivitas-aktivitas, berarti nanti pertanyaan adalah what. Teman-teman tidak akan bisa membuat pertanyaan secara detail. Paling nanti hanya berhenti pada what, where, who, begitu saja ya. How itu hanya sedikit yang bisa menggunakan pertanyaan sampai how, tapi biasanya hanya what, tidak mungkin sampai what is the conversation take place. Itu enggak, karena tempat itu nanti yang disajikan dalam informasi itu dia akan mengandung informasi yang sangat spesifik ya. Bukan hanya tempat di mana conversation take place, tapi bisa jadi tempat melakukan suatu kegiatan tertentu. Misalkan tempat di mana hotelnya, itu kan sudah spesifik. Maka pertanyaannya nanti bisa jadi tidak detail, paling amannya berhenti sampai what, where, when,
Begitu saja ya. Kemudian while listening. While listening juga kalau skillnya itu bunyinya adalah determine the topic. Menentukan topik. Setelah mengantisipasi topik, ternyata setelah didengarkan, oh topiknya sama dengan yang saya tebak. Kan begitu. Kita sesuaikan antara tebakan kita dengan audio yang diputar oleh narator. Kalau sama berarti kemampuan guessingnya bagus. Kalau belum sama berarti ditingkatkan latihannya lagi. Kemudian yang skill 21 adalah draw conclusion about who, what, when, and also where. Jadi nanti biasanya dalam informasi soal-soal yang diberikan pada long conversation atau pada audionya itu akan berisi beberapa informasi, antaranya adalah who, what, when, and also where. Nah ini kalau kita tanpa masuk ke multiple choices tapi kita dengan inisiatif menuliskan informasi ini sendiri atau mencari informasi ini sendiri berdasarkan audio, maka nanti tidak guna juga. Maka skill ini kita gunakan, kita konfrontasikan dengan jenis multiple choices-nya. Kalau emang di sana ada nama-nama orang, berarti nanti pada bagian who itu nanti kita harus cocokkan informasi pada multiple choices dengan informasi yang ada pada audio ya. Jadi ini sebenarnya while listening ini kalau kita menurut ini juga agak repot. Nanti akan saya kasih yang lebih tepat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah listen for answers in order. Nah, ini yang paling berguna menurut saya ya. Yaitu mendengarkan atau jawaban itu disusun tidak secara acak, tapi disusun secara urut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika teman-teman itu mendengarkan dari awal, itu sebenarnya sudah harus bisa menyicil jawaban dari nomor yang paling atas. Mulai turun ke tengah, itu nomor bawahnya, turun ke 3/4, nomor bawahnya lagi sampai ke bagian terakhir. Itu nanti sudah selesai pada soal terakhir ya. Sehingga dengan selesai dibacakannya audio, teman-teman juga sudah selesai membaca atau mengerjakan soal, paling tidak secara kasar, secara mentah. Dan nanti untuk memastikan bisa dikonfrontasikan dengan ketika soal dibacakan itu ya. Ini adalah skill yang ada pada buku. Nah ini I'm going to give you the strategy yang efektif ya. Jadi sebelum listening, sebelum diputar audio, bacalah dulu 3-4 pilihan jawaban. Artinya begini, 4 nomor ya. Jadi sebelum diputar audio, teman-teman biasanya memang tidak boleh, apalagi dalam tes TOEFL yang dilakukan ITP, itu secara aturan tidak boleh membuka pilihan jawabannya sebelum diizinkan ya. Tetapi nanti kalau memang sudah selesai, memungkinkan kalian curi-curi waktu saja, karena ini sangat kritikal dan sangat penting dan juga sangat membantu ya. Sebelum audio diputar atau ketika si narator membacakan aturan-aturan, biasanya kan part B, in this part you will hear bla 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 bla. Nah, pada bagian itu teman-teman nanti memiliki kesempatan untuk membaca paling tidak 3-4 nomor. Kenapa begitu? Karena 3-4 nomor itulah nanti yang akan digunakan pada audio pertama. Sehingga nanti teman-teman bebannya tidak terlalu berat, yaitu membaca pilihan jawaban sembari mendengarkan. Nah, itu nanti bisa mendistract banyak sekali pikiran dan menyita pikiran tidak fokus. Tetapi dengan membaca terlebih dahulu, paling tidak teman-teman sudah familiar dengan isi yang ada di dalamnya. Nah, begitu ya, sehingga nanti ketika mendengar, teman-teman sudah bisa menjawab. Kenapa? Karena sudah membacanya terlebih dahulu. Begitu ya. Yang kedua, pastikan selesai membaca pilihan. Nah, jangan sampai tidak selesai membacanya. Tidak usah dipahami secara mendalam, yang penting selesai dibaca. Kenapa? Karena kalau sudah selesai dibaca, paling tidak nanti sudah memiliki background knowledge terhadap apa yang akan didengarkan. Kalau yang awal tadi adalah bisa anticipate the topic dan juga guessing the question. Nah, tapi tidak harus, teman-teman tidak harus menemukan topiknya apa, tidak harus menebak questionnya apa, karena nanti itu akan berjalan dengan natural ketika mendengarkan audio ya. Selanjutnya, while listening, ketika mendengarkan, jadi soal itu prinsipnya dibacakan secara urut ya, dari yang paling atas sampai paling bawah. As I told you before, informasi yang paling atas itu nanti akan disajikan terhadap soal yang paling awal juga. Kemudian informasi selanjutnya akan dibacakan untuk soal yang
selanjutnya juga. Sehingga apa? Sehingga it is very possible for you to do the exercises, to do the test before, even before the questions are read, ya, sebelum pertanyaan itu dibacakan. Kenapa demikian? Karena pertanyaan itu akan dibacakan setelah audionya selesai diputar atau selesai dibacakan oleh narator, baru nanti masuk ke pertanyaan. Sehingga kalau begitu nanti hanya mengandalkan hafalan saja, padahal di sana ada informasi yang sangat rigid dan panjang. So it is impossible for you to have good score if you are answering after the audio being read, ya. Jadi tidak mungkin bagi teman-teman bisa mendapatkan nilai baik kalau mengerjakannya hanya mengandalkan setelah audio selesai dibaca, ya. Sehingga sangat penting bagi teman-teman itu untuk bisa mengerjakan sambil mendengarkan, ya. Nah, selanjutnya pilihlah pilihan jawaban yang menurutmu benar sesuai dengan isi pertanyaan. Jadi nanti ketika isi pertanyaan itu dibacakan, nanti intuisi. Nah, intuisi, ya, karena sekali lagi ini belum terkonfirmasi benar atau salah, maka intuisi teman-teman nanti akan mengatakan, oh jawabannya ini. Caranya bagaimana? Informasi itu akan sama dengan yang ada di audio, ya. Jadi informasi yang ada di pilihan jawaban itu nanti ketika sama dengan, nah ini prinsipnya agak berbeda dari yang skill part A, ya. Kalau part A itu adalah avoid similar sound. Ini juga tidak 100% beda, ya, tidak 100% berbeda, tetapi ini adalah yang ada di audio itu kemungkinan besar adalah jawabannya, ya. Yang ada di audio kemungkinan besar adalah jawabannya, begitu. Sehingga nanti ketika teman-teman mendengarkan clue-clue itu, nanti secara intuisi, secara otomatis kalau terbiasa mengerjakan, maka nanti akan redirect teman-teman untuk langsung bisa menebak, oh jawabannya ini, oh jawabannya ini, tanpa harus secara eksplisit menebak pertanyaan, tapi nanti dalam batin teman-teman akan bisa menebak pertanyaannya apa, begitu, ya. Karena apa? Karena kalau teman-teman berhenti untuk membuat tebakan pertanyaan, itu akan ruin everything, akan mengganggu proses konsentrasinya, ya. Sehingga kalau tidak terbiasa itu jangan bikin pertanyaan dalam ketika listening, ya. Jangan juga di awal, kenapa? Waktunya tidak cukup. Nah, sehingga berjalan natural, nanti itu akan intuisinya akan membimbing teman-teman, ya. Nah, itu pilihlah jawaban yang informasinya sama dengan yang ada di audio. Bisa jadi soundnya juga sama. Tetapi nanti hati-hati kalau teman-teman itu ketemu dengan angka, kemudian nama, kemudian baik nama orang ataupun tempat, ataupun nanti ketemu dengan urutan, ya. Itu susah bagi teman-teman untuk menjawabnya, karena biasanya kalau nama-nama itu nanti semua nama akan ada pada audio. Kemudian nama tempat, semua nama tempat juga ada di audio. Angka, misalkan di sana dituliskan 10.000, 15.000, 30.000, 50.000. Ternyata di audio juga muncul informasi yang sama, sehingga susah bagi kita untuk menebak ini nanti yang ditanyakan apa toh. Nah, caranya begini, nanti pada orek-orekannya, pada lembar soalnya yang nanti bisa dihapus lagi, ya. Di lembar soal teman-teman tuliskan saja, misalkan 30.000 itu informasi untuk apa. Mamanya 30.000 harga sebuah buku, 50.000 harga sendal, kemudian 70.000 harga kopiah, 100.000 harga stick, misalkan begitu. Itu cukup dituliskan di samping kanannya saja, sehingga nanti ketika soal dibacakan, berapakah harga stick, langsung bisa menjawab, ya. Jangan tidak memberikan keterangan, karena kalau tidak memberikan keterangan nanti teman-teman untuk merecall informasi keempat itu juga susah, butuh waktu, butuh kapasitas otak yang besar, ya. Sehingga kalau ketemu dengan soal-soal semacam itu yang informasinya ada semua pada audio, maka dikasih keterangan sampingnya, ya. Misalkan nanti ketemu dengan asam nitrat, asam sulfat. Nah, itu nanti dikasih keterangan. Oh, asam nitrat ini begini, asam sulfat begini. Nggak usah the whole sentences, cukup saja clue-cluenya. Namanya tadi 30.000 buku, nggak usah untuk membeli buku kelamaan, ya. Misalkan 70.000 kopiah, gitu aja, jangan panjang-panjang, ya. Itu adalah clue-clue yang bisa untuk mempermudah.
tujuannya nanti bukan untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, tapi tujuannya adalah teman-teman bisa menjawab. Sehingga apa? Sehingga yang penting jawabannya benar. Begitu. Jadi tidak perlu ditulis lengkap, hanya clue-clue saja dalam note takingnya itu. Note taking ya namanya ya. Meskipun biasanya tidak boleh mencoret-coret buku soal. Tapi lakukan saja, nanti dihapus lagi karena sudah bayar, kan begitu. Oke, itu teman-teman, yang penting adalah informasi yang ada di audio itu nanti akan inline dengan apa yang dipertanyakan. Akan disajikan secara urut. Nah, sehingga bagus bagi teman-teman untuk bisa menjawab semuanya sebelum soal dibacakan. Nah, ketika soal dibacakan, untuk beberapa nomor yang masih ragu-ragu boleh dikonfrontasikan. Tetapi kalau sudah yakin semua, langsung baca ke 4 pilihan jawaban berikutnya. Jangan menunggu soalnya dibacakan semua. Nanti kalau begitu teman-teman tidak memiliki waktu untuk mereview soal-soal berikutnya. Oke, gitu ya. Itu adalah tips dari saya mengenai hal tersebut. Ini adalah contohnya ya. This is the example. Bentuk aslinya itu lebih panjang karena ini hanya disajikan 2 soal ya. Misalkan begini ya, can I help you? I'm interested in opening account. We have several different types of account. Checking account, saving account, money market account, time to deposit account. Terus woman-nya menjawab, it's a checking account and I'm interested in. Nah, ini ya. Ini kalau kita perhatikan, ini adalah informasi awal yang diberikan oleh audio. Nah, pada pilihan jawaban nomor 1, teman-teman memiliki adalah checking account, saving account, money market account, dan juga time deposit account. Keempat-empatnya itu disebutkan oleh cowok. Tetapi ada penekanan di sini, si ceweknya bilang, it's a checking account. Maka sebenarnya, sebelum mendengarkan soalnya, teman-teman bisa memilih, jawabannya adalah checking account. Ditandai dulu saja, ya. Selanjutnya adalah, I can help you with that. First, you have to fill out a form. A form juga ada ternyata ya. Then I need to see some identification. That's about all there is to it ya. That sounds easy enough. Thanks for your help. Nah, jadi ketika itu teman-teman di pilihan jawaban ternyata ada a form, an account, a piece of identification, ada juga a check ya. Maka yang paling mirip yang mana informasinya, kemungkinan ada a form dan juga a piece of identification. Nah, ini nanti perlu ditandai dulu a form itu tadi apa, fill ya, and then I need some identification. Need berarti yang need siapa? Yang need adalah si cowoknya tersebut. Berarti formnya itu diisi, identifikasinya itu ditunjukkan. Gitu aja, form, fill, identification, show. Jadi nanti ketika pertanyaan dibacakan, teman-teman memiliki informasi yang lengkap. Ya, that sounds easy enough. Thanks for your help. Nah, nomor 1, tanpa mendengarkan audionya, teman-teman bisa dipastikan jawabannya benar. Ya, karena tadi sudah ada penekanan. Nomor 2, perlu konfirmasi terhadap soal, karena ada 2 informasi yang disampaikan dengan informasi yang berbeda. Ya, maka perlu cekkan ke pertanyaannya. Nomor 1 tadi, what type of account does the woman want? Ini mesti jawabannya benar semua. Karena tadi sudah diberikan penekanan oleh si woman. Tetapi nomor 2 perlu dikonfirmasi ulang ketika itu ada a form sama identification. Yang mana nanti yang ditanyakan, kan begitu. Apakah yang di fill ataukah yang di show? Ternyata, what does the man need for her to show him? Kalau di show berarti a form atau episode of identification. Ya, yang di show adalah identification. Jadi begitu. Kalau ada informasi yang kedua-duanya, ketiga-tiganya, keempat-empatnya itu disebutkan dalam soal dan tidak ada penekanan lainnya, maka di sana teman-teman berikan keterangannya sehingga nanti ketika dibacakan soal itu bisa di-trace kira-kira yang paling tepat yang mana tanpa mengingat-ingat. Kalau mengingat-ingat nanti susah ya. Oke, begitu teman-teman, itu adalah langkah strategi dari saya untuk mengerjakan pada part B yang ada irisan dan juga tidak ada irisan dengan strateginya. Nanti tugasnya silahkan menyesuaikan
dengan arahan dari dosennya masing-masing ya. Terima kasih dan selamat belajar.